Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun jumlahnya sedikit, biar semangat kita ulang sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqu lahu an tahmad wa haqqu lahu an ta'bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yukhliful mi'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul 'abad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-awtad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma atlik alsinatina bitilawati kitabik warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan liman kulli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadati wala nuqsan ma'a tadabburi wa tafakkuri wal amali bi muqtadal Qur'anil azim wa ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam Sayyidul Ayyam ini kita berkumpul bermuhajah bersama dalam majelis ilmu ini. Semoga senantiasa Allah terus mencurahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan ini bagian dari Thariqul Jannah, jalan menuju surga. Hadirnya kita dari rumah menuju ke tempat ini bagian upaya ikhtiar kita untuk menjemput kebaikan-kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tentu berkumpulnya kita di sini fitrahnya harus diluruskan benar-benar untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bagian dari ketika disebut nama Rasulullah, Nabiullah, maka bersemangatnya kita untuk bersolawat. Bahkan di Sayyidul Ayyam disunahkan untuk perbanyak solawat, kalau bisa 1000 kali bersolawat. Karena ini bagian dari perintah Allah. Bahkan para malaikat dan termasuk Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sebagai manusia khuluqin azim, yang agungnya akhlaknya, yang kepribadiannya luar biasa. Semoga kita semua mampu istiqomah untuk ittiba kepadanya, untuk senantiasa bersolawat kepadanya sampai nanti akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Surah menyampaikan terakhir surah Al-Qari'ah dan sekarang masuk surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini termasuk surah yang ke-102 yang memiliki 8 ayat dan termasuk ke surah Makkiyah. Walaupun ada sebagian, enggak banyak, yang mengatakan ini ayat Madaniyah. Tapi rata-rata kalau kita lihat ciri-cirinya ini memang benar, mayoritas ulama menyampaikan ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Ayatnya pendek-pendek. Dan di juz 30 ini terkait dengan akidah. Dan doktrinnya kuat, langsung menghujam
to the point. Nah, itu contoh ciri-ciri dari ayat Makkiyah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini juga sudah pernah disinggung dalam surah yang lain, Al-A'la, Al-Lail, ya, terkait dengan hubud dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Di surah Al-Fajr juga disampaikan. Jadi kemewahan kehidupan dunia ini, gemerlapnya kehidupan dunia ini akhirnya bisa melupakan kita kepada Allah. At-takasur itu sendiri, bermegah-megahan. Tapi yang sebenarnya fitrahnya tidak ada larangan at-takasur itu. Tapi yang membuat dilarang oleh Allah itu al-hakum, kalimat awal itu. Di sini al-ha hamzah, yaitu hamzah qat'i, hamzah asli, huruf asli. Jadi bukan seperti alhamdu, hamzah wasal, atau Allahu akbar. Ini huruf asli. Dan di kalimat al-hakum, ini kalimat yang menyebabkan kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara at-takasur. Karena kemegahan hidup di dunia ini, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari surat ini hanya yang dibahas itu ayat 1. Terkait dengan at-takasur. Bermegah-megahan. Maka ulama menyampaikan, dulu ada asbabun nuzulnya. Surah at-takasur ini dulu ada 2 bani. Namanya Abdi Manaf dan Bani Sahm di Bani Quraisy itu. Mereka ini saling membangga-banggakan suku mereka. Bahkan mereka sampai menyebutkan kelebihan masing-masing di suku-suku mereka. Antara Bani Abdi Manaf dan Bani Sahm. Sampai mereka mendatangi kuburan, menghitung siapa banyak pengikutnya antara Bani Abdi Manaf dan Bani Sahm ini. Nyata memang pas dihitung-hitung Bani Sahm ini yang paling banyak. Dihitung ini yang sudah meninggal ini pengikutnya sampai ke kubur. Menghitung, mereka membangga-banggakan, ini banyak pengikut kami, Bani kami. Ternyata kata ahli tafsir, para mufasir, at-takasur itu yang dimaksud yang pertama. At-takasur di situ ketika kita melihat kelebihan orang lain, itu ada hasada dalam dirinya. Itu yang pertama. Orang itu memiliki banyak harta. Saya juga ingin seperti itu, sehingga dia ngoyo kerjanya terus untuk mengejar harta yang didapatkan itu, sehingga dia al-hakum. Dia lupa dengan Allah. Itu yang pertama. Bahkan dia hasadnya itu bahkan menginginkan kenikmatan orang itu hilang, sampai seperti itu. Saking melihat banyaknya nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata at-takasur yang dimaksud di ayat ini, orang ini dia sudah berkumpul. Walaupun perkumpulannya perkumpulan orang soleh misal. Dia punya perkumpulan organisasi yang baik, organisasi dakwah misal gitu. Dia batin dalam dirinya, saya ini jadi kayak gini-gini terus aja. Dia terus jadi pimpinan. Saya tukang ngambilin air aja ini. Itu terus nah itu kata ulama itu bagian dari at-takasur katanya. Padahal di situ posisinya
Apalagi kalau perkumpulannya itu memang perkumpulan jelek. Ini perkumpulan pergerakan dakwah, misal pendidikan Islam, atau perkumpulan masjid, atau pengajian. Ada rasa hal yang posisinya kita merasakan hasada, iri di dalam diri kita. Dan kata ulama, sebagian orang memang ini sering terjangkit kepada wanita biasanya. Ibu arisan datang, bawa gelang banyak, misal gitu kan. Terus dia kepingin juga untuk merasakan seperti itu. Nah, itu namanya at-takasur. Sehingga dia melupakan Allah. Sehingga dia berusaha untuk juga mendapatkan itu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, la hasada fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dua hal ini. Dua hal ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Yang pertama, yaitu melihat orang interaksi dengan Quran, maka kita iri. Saya juga ingin seperti itu. Dan kita melakukan, itu yang dibolehkan. Orang ini kok pandai sekali untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, mampu untuk mentafsirkan. Saya juga ingin seperti ini. Orang ini bacaannya bagus, merdu, enak. Saya juga pingin, itu boleh. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang ini suka berinfak. Ada apa-apa dia infaknya lepas saja, pokoknya nggak melihat lagi. Kayak air yang mengalir, kalau infak kita iri. Saya juga pingin untuk berinfak di jalan Allah. Ini yang dibolehkan. Agar apa? Tidak terjadi at-takatsur dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, setiap orang itu tidak mungkin mendapatkan nikmat itu semua didapatkan oleh satu orang, nggak mungkin. Kalau orang ini dapat nikmat A, B, C, bisa jadi dia tidak akan mendapatkan nikmat D, E, F. Nggak bisa sama nikmat itu. Dan bahkan mal, harta itu adnal, nikmah. Harta itu kata Rasulullah, itu nikmat yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Nikmat hidayah. Nikmat yang paling ringan itu adalah nikmat harta. Tapi sering kita tertipu. Nikmat hidayah. Maka urutannya itu nikmat harta, terus nikmat afiyah, nikmat kesehatan, kenyamanan hidup, nikmat hidayah itu yang paling penting. Maka kita juga nggak boleh risau dengan kenikmatan-kenikmatan orang lain yang menyebabkan kita at-takasur. Yang ketiga kata ulama tafsir, yang dimaksud at-takasur ini, dia ini nggak puas-puas dapat 1 miliar ingin 2 miliar, dapat 2 miliar ingin 3 miliar. Memang nggak salah. Nggak ada yang salah, fitrahnya boleh saja. Tapi kadangkala orang itu al-hakum. Dia melupakan Allah untuk mengejar itu yang salah. Sehingga hanya sedikit sekali, nggak sempat lagi sholat berjamaah di masjid. Karena sibuknya untuk mengumpulkan itu. Nggak sempat lagi tilawah. Dan nggak sempat lagi untuk melakukan amal soleh. Itu yang disebut dengan at-takatsur. Dan bahkan yang terakhir kata ulama juga disebutkan, termasuk saat kita membanggakan seseorang. Saya ini punya organisasi, ini organisasi besar, saya sangat mengaguminya. Kita kagum aja tapi enggak. Nah, kita ada ulama besar. Saya kagum sekali ini dengan Ustaz Abdul Somad. Saya ikut pengajiannya. Kagum. Tapi cuma kagum banggain aja tapi enggak beramal soleh, enggak melakukan apa yang dia. Itu termasuk at-takasur kata ulama. Bahkan ada yang sampai mengkultuskan. Tapi dia juga tidak melakukan amal soleh itu yang bahaya.
Maka di sini disebutkan alhaakumut takatsur, berbangga-bangganya sesuatu yang disenanginya. Seperti keturunan, boleh saja. Tapi terlalu membanggakannya, dia lupa dengan keturunan yang diberikan oleh Allah, bagaimana menjadikan keturunan ini keturunan yang soleh dan soleha. Sehingga dia hanya cukup banggakan, anak saya banyak, sudah jadi orang semua, misalnya macam-macam kita bangga. Cuman kita dalam mendidik anak, keluarga kita lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur, berbangga-bangganya kita dengan banyaknya harta, banyaknya keturunan, tapi posisinya lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bahaya. Maka ini bisa terjangkit kepada kita semua. Maka solusinya bagaimana? Agar kita ini tidak menjadi orang yang alhaakumut takatsur. Maka jawabannya yang kedua, di ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Jadi hilang rasa bangga-bangga ini kalau sudah nyampe maqabir. Ini jamak kata kubur. Zurtum, nah, disebutkan di situ. Seharusnya orang yang mengingat mati, intinya itu. At-Tazkirah kalau dalam kitab Imam Al-Qurtubi. Jadi salah satu solusi agar kita itu tidak terjangkiti yang namanya alhaakumut takatsur, yaitu hatta zurtumul maqabir, yaitu posisinya tadi seperti orang yang mengingat kematian. Walaupun di situ tidak disebutkan seharusnya fi'il mudhari ya. Pekerjaan zurtum atau asalnya zurtumuna. Dia akan mengingat mati, kan posisinya belum sampai, tapi ini yang sudah perbuatan pasti. Berarti intinya kita semua ini akan hilang kelezatan, kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah akan hilang kalau sudah mati. Hatta zurtumul maqabir. Maka solusinya yaitu pertama, kalau bisa, kalau kata Imam Qurtubi itu, kalau ada orang yang meninggal, kunjungi. Kalau bisa ikut fardu kifayahnya agar mengingatkan kita. Tapi ini kan jarang, nggak setiap hari, nggak setiap bulan, nggak setiap minggu. Berarti apa? Yang kedua katanya dengan berziarah kubur. Maka yang nggak ada lain, orang berziarah kubur itu yang pasti mengingat mati. Dan itulah yang akan menghilangkan alhaakumut takatsur. Maka dianjurkan, disunahkan untuk berziarah kubur, terkhusus bagi yang laki-laki. Dalam rangka apa? Untuk mengingat kematiannya. Makanya fardu kifayah itu bukan hanya mengunjunginya saja, kalau bisa ngikut sampai ke kuburan, melihat bagaimana sang mayit itu ditaruh di liang lahat, itu menguatkan kita agar menghilangkan rasa kumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir ini sebenarnya juga ungkapan sebagai majas ya. Bahasa majas, kan kalau dalam Al-Quran itu ada bahasanya bahasa majas, ada yang juga bahasa hakiki. Bahasanya itu yang benar, itu nyata. Majas itu perumpamaan. Maksud kubur di situ ya kematian, mengingat mati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita nanti posisinya at-takatsur ini akan hilang kalau sudah lenyap, posisinya sudah hilang
kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Dan kita juga dulu ada sahabat yang saat itu sakit dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki dijenguk Rasulullah, kata Rasulullah, at-tahur, sakitmu ini akan membersihkanmu dosa-dosamu. Ini didoakan oleh Rasulullah, disampaikan kebaikan, malah laki-laki ini marah sama Rasulullah. Kata laki-laki ini, saya nggak perlu untuk dihapuskan dosanya. Bagaimana mungkin hari ini saya panas sekali, badan saya sakit sekali. Lebih baik saya kubur, katanya, kekubur. Sampai akhirnya kata Rasulullah, padahal didoakan pada Rasulullah, kalau itu yang kamu mau silahkan, nanti kau akan merasakan menikmati. Karena tidak sabarnya dia dengan sakitnya, didoakan kebaikan oleh Rasulullah, malah dia untuk apa menghapuskan dosa-dosa kalau badan saya masih panas seperti ini, saya kekubur, katanya. Akhirnya kata Rasulullah, kalau engkau mau minta demikian, maka semoga engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Maka kata ulama juga enggak boleh kita soal ada orang yang mendoakan kebaikan, misalnya mudah rezeki ya amin. Jangan sampai mengelak apa yang didoakan orang, perkataan baik. Akhirnya kalau sudah sampai kubur, maka enggak ada lagi tempat untuk merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya, kalla saufa ta'lamun. Ini banyak ya. Kalau dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Dan ini sama kalimatnya. Jadi kalla ini sebagai kecaman, sebagai ungkapan penolakan. Jangan, menguatkan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan at-takasur. Saufa ta'lamun. Nanti engkau akan merasakan apa yang telah engkau lakukan hari ini. Diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat buruk dari sikap berbangga-bangga tadi. Al-Hakum. Diingatkan. Bahkan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, summa kalla saufa ta'lamun. Maka ulama tafsir menyampaikan ada dua, yang pertama ini taukid, penekanan. Tapi yang kedua ini maknanya berbeda. Makna pertama, kalla saufa ta'lamun, jangan kau lakukan, kau akan dapat akibatnya di dunia, itu yang pertama. Summa kalla saufa ta'lamun, atofnya kalimat sambung di sini. Yang kedua itu menguatkan, jangan engkau lakukan, engkau akan merasakannya nanti di hari kebangkitan dan azab kubur. Itu diulang oleh Allah dua kali. Alhaakumut takasur. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dua kalimat ini menguatkan pada kita agar kita memang berhati-hati. Dan pasti kalau tidak kuat bisa terjebak kita dengan at-takasur ini. Tidak ada larangan untuk bekerja, untuk mengumpulkan pundi-pundi harta. Tapi ingat, jangan sampai semuanya itu melalaikan. Membanggakan anak, tapi ingat, jangan sampai itu melalaikan. Terus kita mengidolakan seseorang karena rasa cintanya kita, karena kekagumannya luar biasa kepada seseorang. Tapi ingat, jangan sampai melupakan Allah. Itu yang disebut dengan at-takasur. Jadi enggak cukup berbangga-bangga, sombong, saya punya harta ini, enggak cukup itu ternyata. Bahkan rasa kita hasad dengan seseorang dan kita pingin itu juga bagian dari at-takasur. Nauzubillah min dzalik. Dan ini enggak bisa lepas dari kita semua. Maka perbanyaklah untuk
berziarah kubur, mengingat mati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tarawunnal jahim, sebenarnya ini bukan menjelaskan ayat sebelumnya. Ini menjelaskan di ayat setelahnya. Tsumma kalla alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamu na ilmal yakin. Nah, ini juga diulang, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla la ta'lamuna ilmal yakin. Jangan engkau lakukan itu. Jangan at-takasur itu. Bagaimana cara membekalinya? Ya ilmal yakin. Ilmal yakin ini baru mendengar. Nah, itu ilmal yakin. Nanti ada ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ilmal yakin ini ya caranya bagaimana? Ilmal yakin itu kembali kita untuk bisa kepada Al-Quran, untuk bisa mempelajari, membaca, mendengar, berilmu kita, sehingga menyebabkan keyakinan. Sebagai contoh, ilmal yakin ini kalau di Makkah itu ada Ka'bah, nah itu ilmal yakin. Dengar aja tapi belum pernah lihat ke sana, nah itu ilmal yakin. Agar posisi untuk menjawab at-takatsur ini tadi, agar kita tidak bermegah-megahan, kita tidak membangga-banggakan yang menyebabkan kita terlalu cinta dengan dunia, maka harus ada ilmal yakin. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kembali kepada Al-Quran, mengilmui Al-Quran. Maka dalam surat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'ana ala aqfalu qulubin aqfaluha. Disuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran agar hati ini enggak keras, dikunci. Nah, ini luar biasa, masjid ini setiap malam Jumat ada tadabur. Di juz 30 ini luar biasa. Nah, kalau sudah hafal, ditadaburi, pas sholat tuh menikmati luar biasa. Walaupun cuma surah at-takasur aja. Maka sholat sunnah at-takasur lagi karena belum memahami, menikmati. Sehingga kita baru merasakan. Akad kedua lagi at-takasur. Maka ada sahabat tuh, dia tuh surah Al-Ikhlas saja dia. Karena ternyata dia kuat tadaburnya. Sehingga dia merasakan dekatnya dia, cintanya dengan Allah itu, sehingga dia baca surah Al-Ikhlas terus. Sehingga saat dia membaca itu keluar air mata seakan-akan Allah itu di hadapannya. Itu luar biasa. Nah, penting bagi kita, nggak cukup ternyata membaca saja, menghafal saja. Penting untuk tadabur. Bagaimana mau mengamalkan kalau nggak paham? Walaupun memang membacanya dapat pahala kalau Al-Quran ini. Kalau ingin menggenggam dunia, kalau kata ulama, memahami dunia ini ya harus tadabur dan harus tafahum dan ta'amul. Maka ada doanya. Allahumma atlik alsinatina bitilawati kitabik warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lima quli an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadati wala nuqsan ma'at tadaburi wa tafakuri wal amali bi muqtadul Qur'anil azim. Diberikan anggo ya Allah anugerah aku bisa baca Quran yang sahih fasih seperti bacaan Rasulullah. Aku bisa mentadaburinya, mentafakurinya, ta'amul mengamalkannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, baru ilmal yakin, kita itu lalai, membuat kita lalai karena kita tidak memahami ilmu agama ini, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka di ayat berikutnya, la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim ini ancaman.
Walaupun ini juga disebutkan untuk orang kafir, orang mukmin juga bisa menjadi bagian dari ancaman untuk la tarawunnal jahim. Maka dianjurkan bagi kita untuk ciri orang itu merasakan kalau ada benar-benar jahanam itu. Ada benar-benar balasan dari Allah itu. Salah satunya dia mengamalkan ba'da sholat. Dia berzikir, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar, sampai 7 kali ba'da sholat. Berarti dia yakin. Ainal yakin, ini jawaban dari ainal yakin. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi neraka jahanam itu. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Kalau sudah dinampakkan oleh Allah, keyakinan itu bukan hanya ditransfer ke ilmuwan, tapi memang melihat. Nah, itu tambah yakin. Tapi nggak mungkin. Kalau ingin melihatnya nanti kalau sudah dikubur. Itu pun baru dikasih gambaran saja. Terlambat kita kalau mau nunggu. La tarawunnaha ainal yakin. Baru ingin tidak atakasur, kalau sudah dinampakkan itu terlambat. Kita itu bisa itu baru ilmal yakin. Kalau ingin la tarawunnal yakin harus melihatnya langsung berarti. Dan itu nanti kalau sudah dikubur di alam barzah. Dan gak ada tempat lagi untuk memperbaiki diri. Apalagi yang namanya hakul yakin. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti kalau yang hakul yakin itu posisinya kita sudah berada di neraka atau berada di surga. Yauma yaqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Wa uzlifatul jannati lil muttaqina ghaira ba'id. Sampai ayat-ayat itu di dalam surah Qaf ya. Allah itu berkomunikasi ke neraka. Kira-kira ini neraka posisinya masih penuh, sudah penuh atau masih kosong? Masih muat kata neraka, masih dimasukkan lagi sama Allah. Auzubillah min dzalik. Kalau udah demikian berat. Maka urutannya ilmal yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Dan ini menggambarkan pada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana atakasur ini bahaya sekali. Caranya yaitu dengan mengingat kematian. Enggak cukup dengan itu. Harus ilmal yakin berarti banyak-banyak tadabbur Quran. Banyak memahami ayat-ayat Allah. Sehingga kita semakin yakin. Karena kita itu pasti ada. Sesoleh apapun orang, itu ada nanti bibit-bibit itu ada. Atakasur itu. Manusiawi fitrahnya gitu manusia. Ada bibit-bibitnya. Maka untuk menghindari itu, hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna ilmal yakin. Maka yang terakhir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi jangan sampai kita nanti Bapak Ibu yang kena Allah Subhanahu wa taala nikmat itu hilang dari kita. Karena nikmat itu posisinya akan benar-benar dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Sekecil apapun nikmat. Maka ada kisah ya dulu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab keluar malam-malam. Ternyata keluarnya malam-malamnya Rasulullah dan sahabat ini karena rasa lapar. Ini luar biasa. Generasi emas. Juga manusiawi, lapar juga, keluar malam. Karena rasa lapar belum makan. Maka ketemu namanya
Abu Haytham At-Tayhan, seorang sahabat, dan diajaknya makan ke rumahnya. Waktu itu bahkan Abu Haytham ini ingin menyembelih kambing untuk Rasulullah dan Umar dan Abu Bakar. Kata Rasulullah, jangan engkau sembelih kambing yang banyak susunya. Sembelih kambing yang tidak produktif lagi untuk susui. Dan setelah dia makan, maka itulah disebutkan oleh Allah, Rasulullah, inilah summalatus alunna yauma idzin anin naim. Setiap nikmat ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin banyak nikmat yang Allah akan berikan kepada kita, semakin lama hisabnya. Semakin sedikit nikmat yang Allah berikan, berarti semakin sedikit hisabnya. Dan inilah posisi kita, agar kita merasakan, kita nggak perlu iri dengan orang lain, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Itu intinya. Sehingga kita ngoyo, lupa Allah, karena apa? Ingin saling pamer, bermegah-megahan. Padahal itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu jawaban di ayat yang terakhir. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kalau kita ingat ini, akhirnya kita nikmat hidup ini, nggak pernah risau. Apa yang diberikan oleh Allah kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Yang boleh iri itu tadi dua. Lihat orang itu interaksinya kuat, Qur'annya kuat, kita juga iri, akhirnya kita melakukan. Lihat orang itu banyak infaknya, juga kita banyak infaknya, sehingga kita bekerja keras. Banyak harta kita tapi kita infakkan banyak. Nggak lupa sama Allah. Dan fenomena hari ini, semua orang mengejar jabatan, mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan dalam rangka untuk berbangga-bangga, sehingga dia melakukannya untuk bermaksiat, dia tempuh dengan maksiat, dia ambil yang bukan yang halal, bukan haknya. Inilah yang namanya atakasur. Dia mengumpulkan dunia ini tapi dengan cara bermaksiat. Ini nauzubillah. Dan inilah pesan surah At-Takasur bagi kita semua. Maka kalau kita mentadaburi ayat ini, ada beberapa hal yang saya catat dari tadabur. Pertama, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya dari surah At-Takasur. Faktor yang membuat seseorang lalai menolak nasihat itu karena apa? Posisinya karena tergelincirnya dari kebenaran. Karena banyaknya maksiat. Diiringi kemewahan, diiringi dengan kesombongan. Ini faktor yang membuat orang lalai. Yang pertama. Yang kedua, surat ini bukan hanya kecaman untuk yang memiliki harta yang banyak. Ingat. Tapi peringatan agar jangan sampai kenikmatan yang banyak membuat kita itu lupa, lalai sama Allah. Itu intinya. Ini bukan hanya untuk orang yang hartanya banyak, tidak. Bisa saja nikmat itu akan saya sampaikan. Nikmat yang adenal nikmah itu, nikmat yang paling ringan itu harta. Paling kecil, paling rendah itu harta. Tapi nikmat yang paling tinggi itu hidayah. Dan ini juga menguatkan pada kita, kesombongan itu jika tidak diakhiri dengan taubat, akhirnya tetap akan diakhiri dengan kematian. Intinya gitu. Jadi dosa itu nggak akan berakhir. Berakhirnya kalau kita sudah mati, kecuali kita taubat. Dari sini kita perlu mengingat kematian. At-tazkirah, penyucian jiwa kita. Dianjurkan berziarah kubur. Makanya salah satu dalil adanya alam kubur ya surat ini. Surah At-Takasur ini dalil kalau memang ada yang namanya alam kubur, alam barzah. Selanjutnya memasuki alam kubur diungkapkan dengan kata ziarah ya. Sebagai isyarat bahwa alam kubur itu hanya sementara, enggak hakiki. Yang hakiki itu apa? Nanti di akhirat. Sementara saja di kubur itu. Untuk fase menunggu hari kiamat.
Selanjutnya, setiap manusia nanti akan diperlihatkan neraka jahim saat di alam kubur. Baik yang beriman maupun yang kafir. Dan setiap manusia akan ditanya tentang nikmat yang dia dapatkan. Sekecil apapun nikmat itu akan ditanya sama Allah. Untuk apa nikmat itu ia lakukan saat di dunia. Maka yang senantiasa bersyukur dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang selamat. Sebaliknya orang yang kufur terhadap nikmat itu, yang ingkar kepada Allah, dialah yang celaka. Selanjutnya pentingnya menyadari bahwa Allah memberikan semua kepada kita. Dan semua yang diberikan oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua itu datang dari Allah. Apakah nikmat yang didatangkan pada kita ini mendatangkan ketaatan atau tidak? Nah, yang terakhir dari surat ini saya ambil kesimpulan, derajat keyakinan itu ada 3. Yang pertama adalah ilmal yakin. Ilmal yakin itu berdasarkan ilmu yang kokoh, sehingga iman itu mantap. Berarti harus sering hadir dalam majelis ilmu. Kalau enggak itu enggak akan yakin kita. Yang kedua apa? Ainal yakin. Meyakini karena sering melihat. Maka beda kalau kita ibadah di tanah suci kan. Ainal yakinnya itu semakin kuat karena kita melihat ini Ka'bah, ini makam Rasulullah, semakin kuat kita untuk beribadah. Yang terakhir adalah hakul yakin, meyakini karena kita sudah merasakan, langsung hadir. Maka dalam Islam mendatangkan manfaat ilmal yakin ini penting. Jadi kuncinya adalah orang yang akan selamat itu dia selalu orang yang talabul ilm. Maka ada setan itu, iblis itu hadir. Melihat ada orang yang tidur, ini ahli ilmu, dengan orang yang sholat, nggak jadi masuk ini iblis. Pas ditanya oleh malaikat, ngapa nggak jadi masuk? Padahal iblis ini mau menggoda yang sholat tadi, nggak jadi, karena saya takut saat saya menggodanya ahli ilmu yang sedang tidur itu nanti terbangun. Berarti derajat orang yang berilmu lebih tinggi dengan orang yang ahli ibadah. Apalagi kalau berilmu dan ahli ibadah. Tapi mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan apa yang ada di dalam surah At-Takatsur. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.